Takutlah dan ikhlas. Quran Surah Taha ayat 3. Ila tazkiratal limani yaksa. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Juz ke-16. Tafsir. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah dan ikhlas menaati ajaran dan perintahnya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Manusia yang takut kepada Allah akan segera menerimanya dan memanfaatkan peringatan dan pelajaran itu baginya. Sedang orang yang tidak takut kepada Allah, karena jiwanya beku, mempunyai hati yang keras seperti batu atau lebih keras lagi, tidak akan membekas sedikit pun peringatan dan pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu kepadanya. Mereka itu seakan-akan tuli, bisu dan buta tidak berakal, seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka kelak, seperti tersebut dalam firman Allah. Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Al-A'raf ayat 179. Keterangan mengenai Quran Surat Taha. Surat Taha terdiri atas 135 ayat. Diturunkan sesudah diturunkannya Surat Maryam, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat ini dinamai Taha, diambil dari perkataan yang berasal dan ayat pertama surat ini. Sebagaimana yang lazim terdapat pada surat-surat yang memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, di mana huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah kepada orang-orang yang membacanya, bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat penting diketahui. Maka demikian pula halnya dengan ayat-ayat yang terdapat sesudah huruf Taha dalam surat ini. Allah menerangkan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia, wahyu dari Allah, Pencipta semesta alam. Kemudian Allah menerangkan kisah beberapa orang nabi, akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkarinya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain hal-hal tersebut di atas, maka surat ini mengandung pokok-pokok isi sebagai berikut. Qs. Taha ayat 4. Tanzilam miman halakal arda was samaawatil, ula. Diturunkan dari Allah, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Juz ke-16. Tafsir. Wahai Nabi, Al-Quran ini diturunkan kepadamu dari Allah yang Maha Agung yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Kandungannya merupakan petunjuk bagi mereka yang mau meyakini. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berasal dari Allah, Tuhan yang menciptakan alam, yang maha kuasa atas segala apa yang Dia kehendaki. Dialah yang menciptakan bumi dan semua apa yang terdapat di dalamnya. Dialah yang menciptakan langit yang amat luas beserta segala isinya. Sumber, kemenak.go.id. Keterangan mengenai Qs. Taha. Surat Taha terdiri atas 135 ayat. Diturunkan sesudah diturunkannya Surat Maryam, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat ini dinamai Taha, diambil dari perkataan yang berasal dan ayat pertama surat ini. Sebagaimana yang lazim terdapat pada surat-surat yang memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, di mana huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah kepada orang-orang yang membacanya, bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat penting diketahui. Maka demikian pula halnya dengan ayat-ayat yang terdapat sesudah huruf Taha dalam surat ini. Allah menerangkan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia, wahyu dari Allah, Pencipta semesta alam. Kemudian Allah menerangkan kisah beberapa orang nabi, akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkarinya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain hal-hal tersebut di atas, maka surat ini mengandung pokok-pokok isi sebagai berikut. Hadits pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala,
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 36. Hadits pilihan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Janganlah kamu meninggalkan salat malam qiyamul lail karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan apabila beliau sedang sakit atau kepayahan, beliau salat dengan duduk." Hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor 1112. Sumber Kemenak.go.id